Proses dan fungsi manajemen. Kelompok 3 non-reguler. Anggotanya Aldo Rizky, Ines Cahyadimar, M. Ibnu Reza Pahlevi, Nadia Indriani, Taskia Alifani. Proses dan fungsi manajemen. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat actuating, yang kelima controlling. Materi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning adalah suatu proses. Proses planning merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Proses ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan tujuan. Yang kedua, dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada. Kemudian yang ketiga, dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Fungsi yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Dengan pengorganisasian, manajer mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata melalui penentuan tugas, penunjukan personel, dan melengkapi mereka dengan teknologi dan sumber daya yang lain. Staffing yaitu penataan staf. Staffing merupakan penataan orang-orang yang memangku masing-masing jabatan yang terdapat di dalam organisasi. Jadi, dapat diibaratkan sebuah mobil, fungsi organizing yang menyiapkan mobilnya, sedangkan fungsi staffing yang mengisi pengemudinya. Proses staffing berikut ini langkah-langkah dalam proses staffing. Yang pertama, perencanaan SDM, yang kedua, recruitment, yang ketiga, seleksi, yang keempat, pengenalan dan orientasi, yang kelima, latihan dan pengembangan, yang keenam, penilaian pelaksanaan kerja, yang ketujuh, pemberian jasa dan penghargaan, yang ke-8, perencanaan dan pengembangan karir. Yang berikutnya ada actuating atau pengerahan. Actuating adalah suatu tindakan yang menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun tujuan-tujuan dari actuating yaitu yang pertama, menciptakan kerjasama yang efisien, yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, yang keempat, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang bisa meningkatkan motivasi para karyawan. Kemudian yang kelima, membuat bisnis berkembang secara dinamis. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Menurut Robert J. Mockler, pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Langkah-langkah dalam pengendalian terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja. Yang kedua ada mengukur kinerja. Yang ketiga membandingkan kinerja sesuai dengan standar. Yang terakhir adalah mengambil tindakan perbaikan.